Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirolandari, NPM A1L018006. Saya merupakan mahasiswi semester 6, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai dasar-dasar dalam struktur organisasi. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan outline di dalam skema organisasi dari penempatan tugas yang paling atas sampai pada penetapan tugas yang paling bawah. Struktur organisasi mendeskripsikan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri di dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Lalu juga, struktur organisasi merupakan jaringan peranan sosial yang masing-masing dinyatakan secara normatif, sehingga keseluruhan pembagian kerja menghasilkan usaha terpusat yang efisien. Struktur organisasi juga merupakan proses penetapan struktur peran melalui penentuan kegiatan yang harus ditempuh untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, serta bagian-bagiannya. Pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, serta mengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik vertikal maupun horizontal secara efektif. Nah, struktur organisasi ini merupakan cara untuk membantu manajemen mencapai sasarannya. Selanjutnya yaitu ada teori-teori dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Ada lalu menurut Berlo tahun 1960 dalam UMAM 2010 halaman 378 menyarankan bahwa komunikasi berhubungan dengan organisasi sosial dengan 3 cara. Yang pertama, sistem sosial dihasilkan melalui komunikasi. Keseragaman perilaku dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dihasilkan melalui komunikasi, diantaranya anggota-anggota kelompok. Lalu yang kedua, bila suatu sistem sosial telah berkembang, ia menentukan komunikasi anggota-anggotanya. Sistem sosial mempengaruhi bagaimana, kemana, dari siapa, dan dengan pengaruh bagaimana komunikasi terjadi di antara anggota-anggota sistem. Lalu yang ketiga, yaitu pengetahuan mengenai suatu sistem sosial dapat membantu kita membuat prediksi yang akurat mengenai orang-orang tanpa mengetahui lebih banyak peranan-peranan yang mereka mainkan dalam sistem. Lalu yang kedua ada organisasi formal. Dalam Winardi tahun 2004 halaman 89 dikatakan bahwa organisasi formal pada dasarnya merupakan sebuah entitas yang berorientasi pada tujuan yang dibentuk guna mengakomodasi upaya-upaya para individu dan kelompok-kelompok di dalamnya. Karena bersifat formal, ia menjanjikan hubungan-hubungan otoritas antara pekerjaan-pekerjaan, merinci rantai komando, dan menspesifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam hal mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur terpenting dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah sampai tingkat manakah tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah, dengan memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang dilakukan, yang dapat dilakukan berulang-ulang dan dengan memusatkan usaha-usaha pada aktivitas tersebut, memanfaatkan keterampilan atau bakatnya dengan semaksimum mungkin. Yang kedua ada departementalisasi.
Setelah memecah-mecah pekerjaan melalui spesialisasi tadi, kita juga perlu mengelompokkannya bersama sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasi dalam satu basis. Dasar pengelompokan bersama pekerjaan ini disebut dengan departementalisasi atau departementalisasional. Departementalisasi adalah mengelompokkan bersama sejumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara menurut fungsi yang dijalankan atau dengan cara lainnya. Lalu yang ketiga ada rantai komando. Menurut Robin Stimonti tahun 2010 halaman 219, pengertian dari rantai komando adalah suatu garis wewenang tanpa putus dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjalankan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Di dalam pembahasan rantai komando, ada dua konsep yang paling melengkapi, yaitu wewenang dan kesatuan komando. Wewenang mengacu pada hak-hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintah itu dipatuhi. Dan kesatuan komando membantu melanggengkan konsep garis wewenang yang tidak terputus. Yang keempat, ada rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien. Nah, oleh seorang manajer yang menentukan banyaknya tingkat dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Makin luas atau besar rentang itu, makin efisien organisasi. Tetapi, di lain pihak, rentang yang lebar mengurangi keefektifan. Artinya, bila rentang menjadi terlalu besar, kinerja karyawan dirugikan karena para penyedia tidak lagi mempunyai cukup waktu memberikan kepemimpinan dan dukungan. Lalu yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Sagala tahun 2007 halaman 46, sentralisasi dan desentralisasi dalam beberapa organisasi manajer puncak pengambil semua keputusan. Istilah sentralisasi mengacu pada sampai tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah keleluasan keputusan dialihkan di bawah ke karyawan tingkat lebih rendah. Yang keenam, yaitu formalisasi. Menurut Sagala, formalisasi mengacu sampai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi dilakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diramaikan atau diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana harus dikerjakan. Bagaimana seharusnya ia mengerjakan. Di mana ada formalisasi yang tinggi, di situ terdapat uraian jabatan yang eksplisit. Lalu ada faktor-faktor penentu utama dalam struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Untuk mencapai tujuannya, Chandler telah menjelaskan hubungan strategi dan struktur organisasi dalam studinya pada perusahaan-perusahaannya industri di Amerika. Pada dasarnya, ia menyimpulkan bahwa struktur mengikuti strategi. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi oleh strategi, sehingga bila strategi berubah maka struktur organisasinya juga dapat berubah. Lalu yang kedua, teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri yang pakaiannya jadi mengutamakan perubahan mode. Lalu yang ketiga, ada anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi.
Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi. Di samping itu, orang-orang di luar organisasi seperti pelanggan, supplier, atau pemasok, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam menyusun organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun kesatuan-satuannya, kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi tersebut. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih untuk struktur yang tepat. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu perumusan tujuan. Organisasi haruslah memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang berakhir dan visi dan misi yang gambling, serta berbeda dalam kendali nilai utama organisasi akan menjadi pedoman yang mantap bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh. Yang kedua, dalam setiap struktur organisasi pasti terdapat pimpinan atau atasan, yaitu kesatuan arah dan anggota bawahan yang disebut dengan kesatuan arah tadi. Setiap bawahan hanya akan memiliki satu atasan. Bawahan hanya menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada atasannya. Kesatuan arah yang berpangkat dari kesatuan visi organisasi akan membawa seluruh SDM organisasi kepada kesatuan langkah guna mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga, pembagian organisasi, yaitu langkah-langkah konkret yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, perlu dibagi dalam beberapa kelompok aktivitas sehingga setiap bagian atau unit kerja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawabnya yang telah diembannya. Lalu ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pendelegasian wewenang adalah prinsip berikutnya yang harus dilakukan setelah pembagian kerja. Artinya, hal tersebut dimaksudkan untuk agar setiap bagian dapat menjalankan setiap wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kelima, ada koordinasi. Pelaksanaan wewenang setiap bagian tertentu akan berkaitan dan mempengaruhi bagian yang lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara bagian. Prinsip ini menjadi penting sebab dalam praktiknya kerap ditemukan kasus yang lebih mementingkan bagiannya sendiri. Lalu yang ke-7 ada tingkat pengawasan. Guna memudahkan pengawasan penyusunan struktur organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan pengawasan secara struktural. Yang terakhir ada rentang manajemen, yaitu efektivitas dan efisiensi pengendalian bawahan yang dipengaruhi oleh rentang manajemen atau rentang kendali, yaitu beberapa bawahan langsung yang dapat diawasi secara efektif dan efisien yang jumlahnya tergantung pada kondisi yang dihadapi. Lalu selanjutnya ada fungsi dan kegunaan struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercaya kepada seseorang. Lalu yang kedua ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Lalu yang terakhir ada mendesain struktur sebuah organisasi. Menurut John menyatakan, para manajer yang mendesain sebuah struktur organisasi menghadapi keputusan-keputusan yang sulit. Mereka harus memilih berbagai alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Proses para manajer membuat pilihan-pilihan tersebut disebut desain organisasi. Dan ini berarti keputusan-keputusan dan tindakan yang menghasilkan sebuah struktur organisasi.
Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar dalam struktur organisasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.